Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham karena mengizinkan kami dari Impact Community Indonesia bersama dengan Issue Worship melayani Anda malam hari ini. Saya berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan sebentar bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amen. Amen. Senang sekali bisa kembali ke Bandung. It's been a while. Saya bersyukur buat kesempatan ini. Baik, malam hari ini saya ingin memulai dengan kisah Yohanes 6 ayat 5-13 di mana Yesus pernah membuat mujizat memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Yang menarik dari kisah ini adalah Yesus menggunakan roti jelai. Berapa banyak roti jelai? 5 roti jelai dan 2 ikan. Saya ingin share tentang fakta roti jelai. Luar biasa sekali jelai yang di dalam bahasa Yunaninya adalah krite atau kritari. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu barley. Ya. Begitu saya baca barley saya jadi ngerti, oh jelai itu barley. Nah, jelai biasanya dibakar jadi roti dan dipakai untuk korban sajian. Tapi jelai di zaman dulu itu sebenarnya dipakai untuk makanan kuda dan ternak. Barley juga merupakan bahan dasar dari minuman yang namanya bir. Siapa di sini yang suka minum bir? Bir itu terbuat dari jelai. Nah, yang menarik adalah ini. Sebagai makanan, jelai itu dianggap kurang berharga. Dipandang sebagai bentuk kemiskinan. Kenapa? Karena di zaman dulu itu jelai harganya sangat murah. Jauh lebih murah daripada gandum. Bahkan dikatakan kurang dari 1/3 harga gandum. Kok bisa gitu? Karena jelai itu bisa tumbuh di tanah yang kurang subur dan usianya lebih pendek daripada gandum. Jadi jelai sangat mudah didapat. Saya ingat kisah ini, saya ingat di NTT, di timur NTT, di masa-masa kelaparan, di masa-masa kering sekitar September, Oktober, itu ada makanan untuk orang miskin yang sebenarnya digunakan biasanya untuk makanan ternak babi. Namanya putak. Nah jelai kurang lebih seperti itu. Sebenarnya untuk makan ternak dan kuda tetapi dibikin jadi roti. Nah melihat dari kenyataan tentang jelai menarik sekali bahwa Yesus melakukan mujizat ini dari 5 roti jelai. Yang menunjukkan bahwa anak yang membawa 5 roti jelai ini berasal dari keluarga miskin. Anak yang membawa 5 roti 2 ikan ini berasal dari keluarga tidak mampu. Karena hanya orang-orang miskin di zaman itu yang makan roti jelai. Orang kaya makan roti gandum. Yesus menggunakan roti jelai yang dipandang kurang berharga. Yang dipandang sebuah bentuk kemiskinan. Nah, saya ingin bertanya. Anak kecil ini membawa bekal dikatakan 5 roti jelai dan 2 ikan. Menurut Anda, seorang anak bisa makan roti berapa banyak? Roti jelai itu kurang lebih seperti roti kebab besarnya ya, bulat. Ya. Bisa cuma makan 1. Saya setuju. Anak kecil paling makan roti 1 udah kenyang, betul nggak? Ikan 2 ekor habis nggak? Enggak. Ada kisah menarik di belakang kisah ini. Kenapa mamanya, biasanya mama-mama yang bikin bekal, ada amin? Hidup mama-mama. Mamanya yang bikinin bekal buat dia, bawain anak ini 5 roti jelai dan 2 ikan. Why? Luar biasa, karena mamanya murah hati, mamanya mikir
Di perjalanan ini anak ini kan gak sendirian. Anak ini pasti pergi dengan teman-temannya yang udah pasti berasal dari keluarga tidak mampu juga. Jadi mamanya kasih dia bekal lebih supaya berbagi. Menarik bukan? Kesimpulan apa yang kita bisa ambil? Mereka tidak pernah menyangka bahwa dari kesederhanaan mereka dan dari keluasan hati mamanya, Yesus bisa memakai itu untuk melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Katakan amin. Dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan gini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada yang menarik lagi. Saya tekankan ada 3 hal penting dalam mujizat ini. Yang pertama, Yesus memakai roti jelai yang dianggap kurang berharga dan sebuah bentuk kemiskinan. Yang kedua, Yesus memakai anak dari keluarga sederhana. Yang ketiga, Yesus memakai 5 roti jelai dan 2 ikan yang secara jumlah tidak seberapa. Bahkan dikatakan, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Wow. Tahukah saudara pelajaran apa yang Tuhan bukakan buat saya? Tuhan itu kalau pilih seseorang bukan karena kemampuannya, tapi karena anugerahnya. Amen. Tuhan itu kalau pakai hidup kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena apa yang kita punya, tapi Tuhan pakai kita karena anugerahnya. Katakan amen. Haleluya. Saya mau bacakan dalam 1 Korintus 1 ayat 27, kita baca sama-sama. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Sama-sama ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tahukah Anda bahwa Tuhan punya satu hobi? Tuhan punya hobi memakai orang-orang yang bodoh bagi dunia. Tuhan punya hobi memakai orang-orang yang lemah bagi dunia. Tuhan punya hobi memakai orang-orang yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia. Bahkan yang dikatakan tidak berarti bagi dunia. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, kalau hari ini Anda dipakai Tuhan, pemakaian Tuhan macam-macam. Saya akan bacakan. Kalau hari ini Anda dipakai Tuhan, jangan bermegah. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau hari ini Anda merasa Anda telah membangun sebuah karya yang luar biasa, jangan menjadi pongah. Kalau hari ini Anda merasa Anda telah berkontribusi, dengar, jangan tinggi hati. Karena anugerah Tuhanlah yang memampukan kita. 2 Korintus 3 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, sama-sama. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita nih mana bisa sih kalau bukan karena Tuhan, amen. Jangan pernah pongah. Yang kedua, kalau hari ini kita dipakai Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kita. 1 Korintus 12 ayat yang ke-6, baca sama-sama. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
Saya kasih tahu kalau hari ini Anda dipakai Tuhan dengan suara yang dahsyat. Dengan kecanggihan Anda dalam multimedia, kecanggihan alam teknologi. Anda mungkin orang yang pintar, Anda orang yang penuh hikmat, Anda orang yang bijaksana, Anda orang yang kaya. Saya mau kasih tahu, Anda bisa bikin mujizat sekalipun. Jangan pongah, karena Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kita. Ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jangan sampai setelah kita bernubuat, mengusir setan, melakukan berbagai macam mujizat, kita ditolak Tuhan. Jangan sampai Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kita bisa semua karena anugerah. Yang ketiga, kalau hari ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Anda pikir, oh saya orang baik, saya banyak nolong orang miskin, saya banyak nabur buat pekerjaan Tuhan. Dengar baik, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita, dalam kemauan kita, bahkan dalam pekerjaan kita. Satu kali saya diinterview oleh sebuah stasiun TV yang mengatakan begini sama saya, Bu Heni, Ibu harus bangga dong ya. Ibu sudah menolong ribuan anak Indonesia lewat Tangan Pengharapan. Wah, Ibu bangga dong ya. Saya bilang tidak. Tayangan program ini adalah tayangan program agama seberang. Saya bilang, Allah lah yang mengerjakan di dalam saya. Baik dalam kemauan maupun dalam pekerjaannya. Saya kasih tahu dalam Filipi 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saya sama suami saya yang terganteng sedunia ini bisa menolong 7.500 anak-anak saat ini di seluruh pelosok Indonesia, ada 100 titik, puji Tuhan. Saya kasih tahu, bukan karena kami mampu. Bukan karena kami mau, tapi karena Tuhanlah yang bekerja di dalam segala kehendak kami untuk mengerjakan pekerjaan baik. Amen. Kalau kita pikir secara manusia, mana ada sih orang yang mau mikirin orang lain dan gak mikirin dirinya sendiri? Ada gak sih orang yang mau capek-capek cari duit, sedangkan dia nggak untung dari itu? Ada nggak? Kami berjuang belasan tahun untuk cari dana buat Tangan Pengharapan. Kami nggak pernah dapat apa-apa dari Tangan Pengharapan. Gaji pun tidak. Tapi kok mau? Saya nggak bisa menepuk dada dan berkata, karena gua orang baik. Nggak berani. Karena saya tahu Tuhanlah yang bekerja di dalam kehendak kita. Kalau Anda bisa nolong orang, jangan besar kepala. Jangan marah waktu orang yang Anda tolong gak tahu diri. Jangan bilang sama dia, lu gak ingat gue nolong lu gak tahu balas budi. Sebenarnya secara daging kita pengen ngomong gitu. Tapi ketahuilah ketika Anda bisa berbuat baik, Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kita. Di dalam kemauan dan pekerjaan kita. Katakan amin. Kita digerakkan untuk nolong orang, bukankah iya? Kita tiba-tiba bisa dikasih gerakan, bantu orang itu, bantu orang itu. Itu kuasa Tuhan. Bukan kita yang baik. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Tapi Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Yang terakhir, kalau hari ini Anda sudah menjadi sangat-sangat kaya. Sudah menjadi sangat-sangat besar. Jangan lupa, Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kamu memperoleh kekayaan. Jangan menjadi pongah. Jangan mengandalkan harta. Ulangan 8 ayat 18a berkata, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang bilang bisa kaya karena bangun pagi. Yang bikin jalan tol itu gak kaya-kaya kan. Tukang-tukang yang kerja subuh-subuh tuh gak kaya-kaya kan. Yang bersihin jalan subuh-subuh itu gak kaya-kaya. Tukang-tukang sampah gak lebih kaya dari kita. Mereka bangun lebih pagi dari kita.
Orang bilang untuk jadi kaya kamu harus kerja keras. Are you sure? Yang saya lihat orang kaya bangun siang dan gak usah ngantor. Orang itu bisa kaya karena anugerah. Kita gak boleh pongah. Hari ini orang kaya mengandalkan kekuatan mereka dalam kekayaan. Amsal 18 ayat 11 mengajar kita. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Padahal Tuhan tidak suka kita ngandalin harta. Pandemi telah membuktikan. Uang gak bisa nolong kita. Kemarin waktu kami di Israel. Hari terakhir di Yerusalem. Tiba-tiba perang pecah. Rudal dari Hamas mulai ditembakkan ke atas kota Yerusalem. Dan kami tepat di Yerusalem. Saat itu saya tahu bahwa Tuhan bukan karena kehebatan teknologi Iron Dome yang melindungi kami. Saya percaya kuasa Tuhan yang melindungi kami. Amen. Orang berkata, oh hebat kamu bisa mengalami kedahsyatan Iron Dome. Saya kasih tahu, udah banyak yang jatuh di mana-mana itu rudal. Kenapa Tuhan meluputkan kami? Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan sayang Yerusalem, amen. Dan luar biasa gini, malam itu kami mau berangkat ke Tiberias. Kami nonton berita, rudal mulai jatuh dekat Ben Gurion, Tel Aviv, bandara. Semua penerbangan dibatalkan, gak ada yang bisa terbang keluar dari Israel. Saya kasih tahu, dalam keadaan seperti itu, seberapa banyak pun hartamu gak bisa nolong kamu. Anda bisa bayar first class, simpan duitmu, gak ada pesawatnya. Anda mau kemana? Mau lari ke Jordan, border tutup sudah malam. Kita terjepit, kita ada di Yerusalem gak bisa keluar. Pesawat gak ada, border pun tutup. Bukan saya gak coba, orang caci maki kami. Bukannya cepet-cepet keluar, emang lu kira gampang bawa 230 orang? Mau suruh tidur di mana? Saya bilang sama guide kami, kalau bisa kita keluar malam hari ini juga. Tapi kenyataannya gini, saya tahu kami harus belajar mengandalkan Tuhan. Malam itu adalah malam yang berbeda, saya gak pernah rasa. Tidur dalam penyerahan total kepada Tuhan. Anda pernah lihat postingan IG saya di mana ada peserta Holy Land, foto dengan rudal di atas langit? Orang Indonesia gak takut mati. Kita yang mimpin mereka, kita yang dakdikduk, doa, dia foto. Saya minta fotonya dari grup, tolong dong kirimin ke saya posting di Instagram. Saya kasih tahu, dia berdiri tepat di balkon hotel kami di Dan Jerusalem. Anda kebayang itu rudal tung di atas hotel kami Bapak Ibu? Bisa ngerti gak perasaan kami malam itu? Mau pergi gak bisa, terjepit, tidur. Dalam hidup saya, sejujurnya yang dalam penyerahan total dan penuh iman adalah malam itu. Saya udah gak tahu, Tuhan kalau malam ini rudal jatuh dan hotel ini kena, aku hanya tahu aku akan ketemu Engkau. That's it. Saya cuma doa, Tuhan saya titip anak-anak saya. Saya titip leader-leader kami. Saya titip Yayasan Tangan Pengharapan. Saya percaya Tuhan pelihara semuanya. Saya tidur dengan penyerahan total kepada Tuhan. Gak bisa ngandelin apapun. Di hidup ini kita gak bisa ngandelin apapun. Kita cuma bisa ngandelin Tuhan. Banyak orang yang dipakai Tuhan. Banyak orang yang diberkati Tuhan. Berubah. Hatinya berubah. Apakah hari ini Anda berubah? Ingat baik. Kita bisa karena anugerah. Tuhan sayang kita, amen. Yeremia 9
Judul perikopnya bagus banget, dibilang gini. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayat 23 kita baca. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Sama-sama, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Masih adakah waktu 5 menit? Sisa 10. Saya akan tutup dengan kesaksian. Bapak Ibu tahu bahwa out of the blue bahasa Inggrisnya. Suddenly bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba saya viral. Tiba-tiba orang upload khotbah saya yang dari zaman baheula. Udah lama tuh khotbah, dari saya masih kurus. Di-upload ke TikTok, di-upload ke YouTube, di-upload ke Instagram. Bahkan saya pernah cerita di akun Instagram yang isinya gambar porno, ada potongan khotbah saya. I cannot understand. Yang nonton jutaan orang, bahkan TikTok yang upload khotbah saya yang hidup dari TikTok itu. Ditonton 22 juta, 30 juta orang. Sementara saya gak punya TikTok. Sementara saya gak punya YouTube. Dan saya gak aktif Instagram. Just for your information, Ibu Heni Kristianus gaptek. Jadi saya gak paham dunia-dunia begitu. Tiba-tiba tahun 2018, staf saya bilang gini, Bu Heni, orang Bandung dia. Khotbah Ibu teh udah banyak di website YouTube-nya orang. Kunaon Ibu teh nggak mau bikin katanya gitu. Saya bilang saya emang nggak bisa. Terus dia bilang sok sama saya dibikinin. Udah sama dia dibikinin. Terus dia nanya saya, Bu Heni, uploadnya teh naon katanya gitu. Kalau Anda lihat page YouTube saya, tagline saya adalah My Life History. Hidup saya adalah kisahnya Tuhan. Dia bilang, upload apa ke YouTube-nya Bu Heni? Aduh, naon ya saya bilang. Sok aja lah, ambilin tuh khotbah-khotbah saya dari gereja-gereja yang upload di YouTube. Kan saya punya hak atau itu kan saya bilang gitu. Jadi diambillah, banyak yang protes. Saya bilang, kan ngasih PK-nya cuma sekali. Sedangkan kan monetize terus-terusan. Betul nggak? Masa diambil sama saya marah? Udah, saya ajak selama pandemi khotbahnya diputer sama gereja-gereja tanpa pemberitahuan, saya nggak marah dah. Jadi berkat puji Tuhan atunya. Malah ada yang bilang gini, Bu Heni, khotbahnya Ibu Heni diupload mereka ke TikTok sama YouTube, mereka teh monetize, mereka dapat duit. Saya bilang biarin atuh. Puji Tuhan kalau lewat khotbah saya bisa ngasih orang makan. Amin. Puji Tuhan atuh. Biarin. Kenapa jadi Sunda gak boleh? Karena banyak orang yang bukan Sunda. Nah, satu hari saya pengen jujur. Karena ini kesaksian. Saya bukannya senang, saya tertekan. Ini dari hati ya. Ketenaran yang Tuhan kasih itu mengagetkan dan membuat saya tertekan. Tahu gak kenapa tertekan? Karena saya bukan master, orang yang hebat teologi ya. Saya sekolah di Hillsong dan saya kuliah lagi teologi ya sampai S2. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu suka teologi ya. Menurut saya, maaf ya Pak, soalnya Bapak punya STT. Orang tuh ya kalau terlalu kepinteran mau belajar tentang Tuhan malah jadi kepinteran banget gitu. Jadinya kayak ahli Taurat tuh loh. Nyerang Yesus terus gitu kan. Taurat berkata gitu terus kan. Kasihnya jadi gak ada gitu. Jadi saya tuh kayak antipati sama orang yang terlalu teologi. Nah otomatis waktu kuliah yang saya seneng saya dengerin, yang saya gak seneng saya gak dengerin. Yang penting gue lulus. Gini-gini S2. Kalau lu tanya gue sejarah, nah kurang pinter ya. Tanya sama Pak Rubin,
sama suami saya yang PhD teologi ya. Nah, jadi saya tertekan banget. Apalagi waktu saya diserang sama ahli teolog. Saya diajak berdiskusi katanya gitu. Wah, gue gak mau lah. Udah pasti gue kalah. Satu hari di shower saya nangis. Saking udah gak kuat. Di hidup saya tuh gak punya bapak rohani yang saya bisa cerita apa-apa. Nah, waktu saya tertekan, diserang pendeta segitu banyak sampai muka saya di YouTube dia terus. Saya tuh telepon Pak Rubin. Meskipun Pak Rubin gak pernah nganggap saya anak. Tapi ini kejujuran ya. Saya tuh look up on him gitu. Menurut saya dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Karena saya lihat hidupnya. Saya gak lihat gerejanya yang gede ya. Saya lihat dia seorang papa yang baik. Dia seorang suami yang baik. Itu cukup buat saya. Jadi saya adore Pak Rubin diem-diem. Dan menurut saya Pak Rubin kalau khotbah meskipun ahli teolog gak sok teolog. Keblinger gitu. Kita masih ngerti bahasanya sehari-hari. Puji Tuhan Pak. Nah, satu hari saya di shower, saya tuh nangis. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku? Stres saya tuh. Kenapa gak Jojo? Kenapa gak suamiku yang ganteng itu? Dia kan jago teologi ya. Kalau ditanya orang bisa jawab. Kalau saya tuh jawab apa gitu kan. Saya membaca firman ya. Tahu gak guru saya siapa? Roh Kudus. Saya ini buah karya Roh Kudus. Karbitan surga. Jadi kalau saya baca firman, Roh Kudus yang pimpin saya arti kebenarannya. Dan apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Prinsip saya mendingan gue tahu dikit gue lakukan daripada gue tahu banyak malu-maluin Tuhan. Jadi saya selalu berusaha menghidupi apapun yang saya imani. Saya baca firman Tuhan dan saya lakukan. Dan saya terus lakukan itu bertahun-tahun. Tuhan suruh saya belajar firman, saya belajar firman. Dan Roh Kudus guru terbaik dalam hidup saya. Jojo tuh bisa kaget-kaget lihat saya. Tiba-tiba pagi-pagi subuh saya bisa lompat dari ranjang. Cepet-cepet buka iPad. Saya ketik. Subuh-subuh gelap-gelap. Dia bilang, jam berapa ini? Kenapa kamu? Saya bilang, saya gak bisa tidur. Roh Kudus bisikin terus. Sering banget kayak gitu. Saya tidur aja Roh Kudus bisikin saya, ajarin saya. Jadi kayak seolah-olah saya dengar Roh Kudus khotbahin saya gitu. Benar. Saya lagi duduk bengong-bengong di mobil nyetir, tiba-tiba Roh Kudus bisa ajarin saya. Dimanapun saya berada, orang ngomong apa, Roh Kudus bisa ngajarin saya. Tapi ternyata itu gak cukup kalau di dunia para pendeta. Jadi saya stres, saya bilang Tuhan kenapa saya? Kenapa gak Jojo aja? Saya gak suka dikenal orang, saya takut ketemu orang. Saya orangnya introvert, saya kalau didatengin orang saya sembunyi. Saya gak suka dikerubun-kerubun. Saya gak suka orang ngefans sama saya. Apaan sih gitu. Kalau suami saya jiwa artis banget. Dia kalau ngomong itu full of confidence. Dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dia ngomong lancar, fasih lidah. Dia nice sama orang. Gak kenal aja bisa sok deket. Pokoknya hebat lah dia tuh. Saya tuh kaku banget orangnya. Saya ketakutan kalau Anda terlalu freak. Ibarat nih, kan ada anjing yang tipenya tuh agresif, ada anjing kayak anjing yang berisik kancil tuh. Sama anjing yang tenang Coco, tahu kan? I love Coco. Karena Coco gak agresif, Coco tenang. Nah jadi saya takut kalau orang tuh terlalu Bu Heni. Saya di WA dari pagi siang malam. Bahkan ada yang nge-freak sama saya, kasih saya hadiah terus. Saya tolak. Jangan beliin saya apa-apa lagi, saya bilang. Saya gak mau pakai, jangan beli. Berhenti cari-cari saya. Aduh saya terganggu sekali. I want my life back. Nah saya akhiri. Tahu gak Tuhan bilang apa sama saya? Aku bilang ini, Tuhan aku ini kan khotbah bodoh-bodoh. Bahasa saya tuh khotbah bodoh-bodoh. Kata pendeta-pendeta yang ngatain saya, Bu Heni itu tidak punya doktrin.
Bu Heni itu khotbahnya cetek. Dia bilang gitu. Terserah kata lu lah, yang penting gue lebih ngetop dari lu. Iya kan? Habis kesel gitu loh. Songong banget tuh pendeta-pendeta ya kan. Untung Pak Rubin gak gitu. Saya dikatain cetek mulu lu, bodoh amat lah. Akhirnya saya nangis sama Tuhan, saya bilang Tuhan aku nih kan kalau khotbah bodoh-bodoh. Terus Roh Kudus ngomong apa atau enggak? Roh Kudus bilang gini, kan lebih banyak yang enggak sekolah teologi daripada yang sekolah teologi. Jadi mereka lebih ngerti apa yang kamu ngomong daripada pendeta teologi. Hah? Kaget saya. Oh iya ya, iya bener juga. Terus saya ke Israel. Kenapa tau gak saya suka ke Israel? Jangan pikir saya cari duit ya. Bonusnya saya tuh buat bawa anak-anak asrama sama staff ke Israel, tahu nggak? Saya senang ke Israel karena ternyata saya orang yang belajar sambil melihat dan menyentuh. Jadi waktu saya ke Israel, saya deketin terus tuh guide-nya. Sementara peserta foto-foto, selfie-selfie, ngobrol, tidur, WA-WA. Mereka tuh aduh lost momentum. Anda bayar mahal-mahal ke Israel tuh untuk apa? Untuk belajar, untuk mengalami Tuhan. Jadi selama saya di Israel itu saya dengerin terus itu guide ngomong apa. Saya tanya lagi. Saya haus banget. Oh really? Wow, really? Wow. Saya dengerin terus. Nah jadi saya belajar di Israel. Jadi saya ngerti sejarah. Seperti roti jelai, ini hasil pembelajaran di Israel Bapak Ibu. Nah, saya tutup. Di Israel, saya dijelasin sama guide gini. Bu Heni, Tuhan Yesus adalah Rabi. Artinya dia sekolah Taurat. Dia dipanggil guru. Dia bisa berbahasa Hebrew. Tapi tahukah Anda, Yesus kalau ngajar pakai bahasa Aramik. Bahasa pasar. Bahasa sehari-hari. Bahasa orang miskin, bahasa orang biasa. Yang artinya apa? Meskipun dia Tuhan, segala Tuhan. Dia maha tahu. Dia begitu luar biasa, dia faham isi Taurat, dia bisa bahasa Ibrani. Tapi dia berbahasa sehari-hari. Supaya umatnya mengerti apa yang dia mau ajarkan. Karena itu dia turun ke dunia, jadi sama seperti kita, menderita seperti kita. Supaya dia bisa mengajar kita. Hari itu saya dengar itu, saya terhibur. Tuhan kita baik, amen. Hari ini mungkin ada di antara Anda, saya undang suami saya, yang mungkin seperti saya, merasa gak layak, merasa bodoh, merasa hina, merasa gak berarti, merasa gak bisa apa-apa. Anda rindu dipakai Tuhan. Tuhan pakai kamu bukan karena kemampuanmu, Tuhan pakai kamu karena anugerahnya dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri sama-sama, saya undang Pastor Yohanes.